Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augusta Pandi Firmansyah. NIM saya 23010119191402004. Saya dari kelas IPTE kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang praktikum ilmu pemilihan ternak, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Ilmu pemilihan ternak merupakan ilmu yang berfungsi untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak agar menghasilkan keturunan yang baik, unggul, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan produksi. Untuk meningkatkan mutu genetik, yaitu dengan cara seleksi heritabilitas. Seleksi heritabilitas merupakan parameter yang penting dalam pemulihan ternak. Jika nilai heritabilitas suatu sifat meningkat, maka peningkatan sifat yang dihasilkan akan semakin tinggi. Tujuan dilakukannya praktikum ilmu pemilihan ternak ini agar mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas, dan juga mahasiswa mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Praktikum ilmu pemulihan ternak ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa agar melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar dan dalam kelas, serta mahasiswa dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik, dan mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Selanjutnya masuk ke materi dan metode. Yang pertama, materi yang digunakan dalam praktikum ilmu pemilihan ternak ini yaitu data produksi, ayam petelur, kalkulator, dan air tulis. Yang kedua, metode yang digunakan dalam praktikum ilmu pemilihan ternak yaitu pertama, membuat data dummy produksi ayam petelur berupa indeks bentuk telur atau IBT dan bobot telur. Selanjutnya, dalam data dummy tersebut dihitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas, serta menarik kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya korelasi ragam fenotip dan ragam genetik. Selain itu, rendahnya nilai heritabilitas menunjukkan bahwa harus segera dilakukan pertindakan dengan cara penyeleksian secara kelompok. Untuk tabel pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur 1 sebagai berikut. Untuk dapat menghitung heritabilitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berikut adalah daftar sidik ragam dari heritabilitas indeks bentuk telur 1. Selanjutnya adalah pendugaan nilai heritabilitas bobot telur 1. Selanjutnya ini adalah daftar sidik ragam heritabilitas bobot telur 2. Berikut adalah tabel pendugaan korelasi genetik, indeks bentuk telur 1, dan bobot telur 1. Untuk dapat menghitung korelasi genetik, dapat kita lihat dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya adalah tabel dari daftar sidik ragam korelasi genetik, indeks bentuk telur, dan bobot telur. Ini adalah tabel pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Untuk dapat menghitung repeatabilitas antar kelas, dapat kita lihat dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya adalah tabel pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Selanjutnya, untuk dapat menghitung repeatabilitas dalam kelas, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dan terakhir adalah daftar sidik ragam dari repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Berdasarkan hasil perhitungan pada data indeks bentuk telur dan bobot telur ayam, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas indeks bentuk telur ayam sesuai karena nilai tidak negatif dan tidak lebih dari 1. Namun, pada nilai heritabilitas bobot telur tidak sesuai. Nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur menunjukkan hasil positif, yang artinya sesuai dengan rentang. Nilai repeatabilitas antar kelas bobot telur termasuk dalam nilai repeatabilitas yang sedang.
Sedangkan repeatabilitas dalam kelas buah petelur tidak sesuai dengan rentang nilai karena data tidak sesuai dengan data asli di lapangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.